Halo anak-anak, selamat pagi. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ada yang tahu kita mau belajar apa di bahasa Indonesia ya? Hmm, iya benar, kita mau belajar dongeng ya. Apa itu dongeng anak-anak? Oke, mari kita lihat ya pengertian dongeng. Jadi anak-anak, dongeng adalah suatu cerita rekaan atau fantasi atau hayalan belaka yang kejadiannya tidak mungkin terjadi. Nah, biasanya cerita yang hidup di kalangan rakyat yang diberikan dalam bentuk lisan dan juga bisa dalam bentuk tulisan. Nah, yang sering kita baca dalam buku cerita. Oke. Nah, anak-anak, dongeng juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, ini terutama tentang kejadian yang sudah dari dahulu kala yang aneh-aneh, ya. Jadi, dongeng ini anak-anak bukan cerita yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, tapi cerita rekaan, hayalan belaka yang dibuat manusia untuk kita bisa membaca buku cerita, untuk kita bisa mendengar cerita dongeng tersebut ya. Jadi dongeng ini bukan kisah yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata kita ya. Oke anak-anak, berikut ini adalah ciri-ciri dongeng. Nah, yang pertama, memiliki alur sederhana. Jadi jalan cerita dongeng tersebut, cerita tersebut sederhana. Nah, yang kedua, singkat ya. Cerita dari dongeng tersebut singkat ya dan jelas. Nah, yang ketiga, tokoh. Jadi ada pemeran yang berperan dalam cerita tersebut ya. Bisa kita manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan juga ya. Nah, keempat, penceritaan lisan. Nah, seperti tadi pengertian dongeng. Jadi, kita bisa mendengar dongeng secara lisan, kita juga bisa membaca dari buku, yaitu secara tulisan juga. Nah, yang kelima, pesan dan tema ditulis dalam cerita. Jadi, dalam cerita dongeng ini ada pesan dan tema yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita tahu ya dalam cerita dongeng ini. Jadi, pesan dan temanya itu juga harus sesuai dengan cerita dongeng tersebut ya. Nah, anak-anak, jadi ada juga jenis-jenis dongeng nih. Nah, ada dongeng apa aja? Ada dongeng legenda, ada dongeng mite, ada dongeng fabel, ada dongeng pelipu lara, dan juga ada dongeng cerita rakyat. Nah, hari ini kita mau belajar dongeng apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ya benar, hari ini kita mau belajar tentang dongeng fabel. Nah, apa itu dongeng fabel? Oke, kita akan lihat pengertian dongeng fabel ya. Oke anak-anak, jadi dongeng fabel ini adalah cerita tentang kehidupan binatang yang digambarkan dan bisa bicara seperti manusia. Nah, dongeng ini bersifat sindiran atau hiasan ya. Jadi, dalam dongeng fabel ini yang berperan sebagai tokoh dalam cerita dongeng fabel ini adalah binatang. Nah, jadi cerita ini dibuat seakan-akan binatang ini bisa berbicara seperti manusia. Nah, anak-anak, padahal dalam kehidupan nyata kita, apakah binatang bisa berbicara seperti manusia? Tidak, ya. Jadi, ini hanya dibuat rekaan oleh manusia, dibuat cerita hayalan, rekaan belaka oleh manusia ya. Jadi cerita ini benar-benar tidak terjadi dalam kehidupan kita. Oke? Nah, anak-anak, ada nih ibu punya beberapa contoh dongeng fabel. Nah, ada Gagak Sak Membohong, ada dongeng kancil, Katak Hendak Jadi Lembu, Tupai, dan Ikan Gabus. Nah, anak-anak masih banyak contoh dongeng fabel lainnya. Anak-anak bisa baca dari buku cerita juga boleh, bisa nonton dari YouTube juga boleh ya. Banyak cerita tentang dongeng fabel yang dibuat oleh manusia ya. Mengapa gagak berwarna hitam? Pada zaman dahulu kala, hanya ada burung berwarna putih.
Karena itulah, tidak ada yang bisa membedakan jenis burung satu dengan yang lainnya. Selain itu, warna putih juga terlihat jelas di antara pepohonan yang berwarna hijau. Sehingga ini membantu para pemburu yang bisa memburu burung dengan sangat mudah. Karena itulah, maka semua burung merasa ketakutan. Burung pipit, kakatua, elang, merak, dan yang lainnya. Dan pada suatu hari, mereka pun bertemu dan mengeluh soal ini kepada dewa. Dewa pun juga tahu dan mengerti permasalahan mereka. Dewa berkata, "Wahai bangsa burung, kini aku akan memberi kalian warna. Kalian semua temui aku setelah 8 hari dan akan kuberikan kalian warna yang berbeda." Semua burung mulai menunggu hari itu. Dan akhirnya hari untuk bertemu dewa pun tiba. Semua burung mulai memanggil burung-burung lainnya. Dan mereka akhirnya sampai di hadapan dewa. Yang pertama tiba adalah kakak tua dan dia berkata, "Wahai dewa, aku tinggal di pohon hijau. Karena itu sudilah engkau memberiku warna. Dan dengan warna ini aku tidak akan dengan mudah terlihat oleh para pemburu. Tapi aku juga suka warna merah cabai. Jadi berikan warna merah pada hidung dan paruhku." Dewa berkata, "Baiklah." Dewa memberikan warna hijau pada kakak tua. Lalu tibalah giliran pipit. Dan dia berkata, "Wahai dewa, aku sering berada di dekat lumpur. Dan rumahku juga terbuat dari cabang dan ranting kecil. Jadi mohon engkau berikan aku warna yang sama." Dewa mengabulkan keinginannya. Setelah itu giliran burung Nazar. Dan dia berkata, "Wahai dewa, aku hidup di puncak gunung yang tinggi dan besar. Jadi kumohon engkau berikan aku dengan warna itu." Dewa pun memberikan warna coklat padanya. Lalu datanglah merak yang cantik. Dia menyukai semua warna yang ada di sana. Dan tidak bisa memutuskan harus meminta warna apa. Maka dia berkata, "Wahai dewa, kumohon engkau berikan aku sedikit warna dari semua warna ini." Dewa pun memberikan warna biru cerah pada lehernya, warna hijau dan biru pada bulu, juga warna hijau dan titik-titik kuning pada ekornya. Setelah beberapa lama, semua warna pun hampir habis. Tapi gagak, kedasi, dan bangau masih belum muncul. Seluruh bangsa burung pun memanggil mereka. Hei kalian, ayo datanglah. Bila kalian terlambat, semua warna akan habis." Gagak dan kedasi segera tiba. Tapi hanya sedikit sekali warna yang tersisa. "Sekarang bagaimana?" Mereka pun meminta kepada dewa. "Wahai dewa, tolong campurlah semua warna ini dan berikan kepada kami warna hasil campurannya." Dewa pun tersenyum karena tahu bahwa bila dia mencampur semua warna, hasilnya akan menjadi warna hitam. Tapi dewa tetap diam sambil mencampurkan semua warna dan memberikan hasil campuran warna itu kepada mereka. Mereka saling melihat diri mereka yang berwarna hitam legam. Tapi kini semua sudah terlanjur. Dan saat mereka pergi, mereka bertemu dengan bebek dan bangau. Bebek dan bangau pun menertawai warna gagak dan kedasi. Sehingga gagak pun menjadi marah. "Lalu kenapa? Hitam itu kan indah. Dan setidaknya kami punya warna. Lihatlah kalian. Kalian bahkan tidak punya warna. Hahaha." Jadi anak-anak, kalian kini mengerti. Bila kalian tidak lakukan sesuatu tepat waktu, apa yang mungkin terjadi? Anak-anak, jadi harapan ibu, anak-anak sudah bisa mengerti dan paham apa pengertian dongeng dan juga dongeng fabel ya. Jadi anak-anak sudah harus tahu mana yang termasuk cerita dongeng ya. Contohnya mana yang termasuk cerita dongeng fabel ya. Contohnya ya, cerita tentang gagak si pembohong. Berarti itu tentang kehidupan binatang yang digambarkan bisa bicara seperti manusia ya. Nah, jadi Ibu harap anak-anak sudah paham ya pelajaran hari ini tentang dongeng ya. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya,
apakah cerita dalam Alkitab itu cerita dongeng? Tidak anak-anak ya. Jadi cerita dalam Alkitab, cerita tentang Tuhan Yesus itu bukanlah cerita dongeng ya, tapi benar-benar cerita yang terjadi dalam kehidupan kita ya, yang benar-benar nyata ya. Jadi kita sebagai manusia kita memang harus tahu cerita tentang Tuhan Yesus ya. Jadi Ibu harap anak-anak sudah bisa nih membedakan, oh ini termaksud dongeng fabel Bu, ini termaksud ya cerita dongeng ya, ini termaksud cerita yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya cerita Tuhan Yesus dalam Alkitab, kisah tentang Tuhan Yesus. Nah itu kisah yang benar-benar terjadi, benar-benar nyata dalam kehidupan kita ya. Oke anak-anak, sudah mengerti semuanya ya? Oke, tetap semangat ya. Bye-bye.